Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Fun Fikri Channel. Kembali kita akan bersama-sama mempelajari materi matematika. Yang kali ini kita sampai pada limit fungsi trigonometri. Maka mari kita mulai. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita lakukan pada kali ini mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limit fungsi trigonometri merupakan materi kalkulus. Kita sudah mempelajari tentang limit fungsi aljabar, maka sekarang kita akan mempelajari limit fungsi trigonometri. Nah, contoh dari bentuk limit fungsi trigonometri, yang pertama limit dari sin X ditambah kosinus X untuk X mendekati 0. Contoh yang lain, kalau ini pembagian, limit dari 1 dikurang sin X dibagi cos kuadrat X untuk X mendekati V per 2. Atau bisa juga bentuknya seperti yang nomor 3 ini, atau juga yang nomor 4. Kayak nomor 4 ini mudah sekali, nanti akan kita pelajari di belakang. Nah, setelah kita tahu bagaimana model-model limit fungsi trigonometri, maka kita akan mempelajari bagaimana cara menyelesaikannya. Kita lanjutkan dengan menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Ada berbagai macam cara untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Nah, yang paling utama itu adalah nomor 1, cara substitusi langsung. Jadi cara ini sangat mudah, tinggal kita substitusi nilai X ke dalam persamaannya. Contoh yang pertama, limit dari sinus X ditambah cos X untuk X mendekati 0. Nah, maka di sini nilai X mendekati 0 ini disubstitusikan ke X pada soalnya, sehingga akan menjadi sinus 0 ditambah kosinus 0. Ingat, di sini limit tidak boleh ditulis. Saya teringat pada saat ada tetangga meninggal, apabila jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, otomatis orangnya pasti pulang. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah masuk, maka limitnya pulang, kan situ ya. Mudah saja. Sekali lagi, jangan ditulis limitnya apabila X sudah disubstitusi oleh nilai X. Maka saya ulangi lagi, sinus 0 ditambah cos 0. Cos 0 bukan cos 0. Nah, sinus 0 adalah 0, kosinus 0 adalah 1. Maka 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi, limit ini langsung kita dapatkan nilainya dengan cara substitusi langsung. Jadi, apapun bentuk soalnya, memang harus kita gunakan cara nomor 1. Nah, sekarang bagaimana kalau cara nomor 1 tidak berhasil? Misalkan begitu kita masukkan nilai X-nya, ternyata hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kalau kejadian seperti itu, maka kita harus menggunakan cara atau metode yang lain. Contoh yang kedua, berapakah limit sin 2X dibagi kosinus X untuk X mendekati V dibagi 3, V per 3. V per 3 ini sama dengan 60 derajat. Nah, langsung kita masukkan, kita substitusi.
maka sama dengan sin. Nah, ini tidak ada limitnya. Kalian sudah tahu kenapa tidak ditulis lagi limitnya. Maka sin 2 kali V per 3 dibagi kosinus V per 3. Jadi X sudah tidak ada lagi. Kita lanjut. Nah, untuk pembilangnya ya tinggal kita kalikan, maka hasilnya sin 2V per 3 dibagi cos V per 3 sama dengan sin 120 derajat. Mungkin bagi kalian yang belum familiar dengan V, boleh dirubah ke dalam bentuk derajat. Kosinus V per 3 jelas 60. Kalau 2V per 3 ya dikali 2, 60 kali 2 ya 120. Nah, ini untuk hitungannya, ini untuk coretan saja. 2V per 3 itu sama dengan 2V dikali 180 derajat. Dibagi, maka dapat 60. Maka 2 kali 60, 120. Maka sin 120 itu sama dengan sin 60 sama dengan setengah akar 3. Cos 60 setengah, maka setengahnya kita bagi, maka didapatkan hasilnya sama dengan akar 3. Jadi di sini untuk supaya limit ini membahagiakan, ya modal awal nilai untuk trigonometri pada sudut istimewa memang harus direload lagi. Kalau tidak ingat, silahkan dilihat di buku kalian atau di textbook kalian untuk sebagai dasar. Kan nggak lucu ya, panjang-panjang ngitung ternyata cos 60 salah. Yaitu artinya selama hidupnya baik, ternyata di ujungnya kurang baik. Dipahami ya. Jadi supaya membahagiakan, maka tabel sudut istimewa harus yes. Nah, sekarang kita lanjut dengan cara memfaktorkan. Ingat bahwa cara ini dilakukan apabila cara pertama gagal. Jika disubstitusi langsung, ini cara yang pertama, ternyata didapatkan nilai 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka ini dinamakan sebagai bentuk tak tentu. Maka penyelesaian bentuk ini dapat menggunakan cara memfaktorkan. Jadi kalau masuk didapatkan 0 per 0, jangan langsung bilang, Pak ini enggak ada jawabannya, tunggu dulu. Masa Pak kok jawabannya 0 per 0? 0 per 0 berapa? 0 Pak. Ya 0 per 0 itu berapapun kalian isi ya benar. Makanya itu namanya bentuk tak tentu. Nah, sekarang mari kita lihat contohnya. Tentukan limit dari. Nah, jadi salah satu ciri biasanya limitnya itu berbentuk pecahan. Kalau bentuknya pecahan, hati-hati. Maka yang pertama kita substitusi langsung dulu. Jadi X ini kita ganti dengan V per 3. Supaya pengetikannya mudah, maka V per 3 kita rubah menjadi 60 derajat. Kalau kalian suka dengan V, silahkan, tidak ada masalah. Jadi V per 3 sama dengan 1 per 3 kali 180 derajat sama dengan 60 derajat. Kita lanjut. Nah, jadi limitnya ini sama dengan V per 3 nya masuk, langsung gantikan. Maka jadilah sin 2 kali 60 derajat dikurang sin X sin 60 dibagi 4 cos kuadrat 60 derajat kurang 1. Jadi pada langkah ini kita hanya mengganti X dengan 60 derajat atau V per 3. Kita sederhanakan. Yang pertama jelas 2 kali 60 derajat ya 120 derajat. Sin 60 tetap. Nah, cos
60 ini setengah. Cos kuadrat 60 derajat itu kita hitung dulu cos 60. Cos 60 itu setengah. Baru dipangkatkan 2. Jadi pangkat 2 ini hasilnya kalau kita tracking itu dari sini. Ini ya pangkat 2. Sin 120 itu sama dengan sin 60, berarti hasilnya sama dengan setengah. Dikurang sin 60 setengah dibagi 4 kali 1/4. Sebagai catatan, setengah kuadrat bukan 1. Tolong hoak itu dihilangkan, apa hoax ya. Setengah kuadrat berapa? 1 Pak. Bagus nak. Iya kak Pak, iya udah pulang aja. Oh, setengah kuadrat kok 2, 1. Setengah kuadrat itu 4, 1/4, salah lagi. Setengah kuadrat itu 1/4. Maka pembilangnya itu 0. Untuk penyebutnya 4 kali 1/4 kan 1. 1 kurang 1 ya 0, maka didapatkan bentuk 0/0. Nah kalau seperti ini baru harus kita menggunakan cara yang kedua, yaitu memfaktorkan. Nah sudah ya, jadi kita bisa berlanjut ke berikutnya. Nah sekarang dengan memfaktorkan sin 2x, sin 2x itu bentuknya adalah 2 kali sin x cos x. Ini ada di tahun yang kemarin, buka kembali. Maka sama dengan sin 2x kita rubah menjadi 2 sin x kali kosinus x dikurang sin x, ini tetap. Nah 4 cos kuadrat dikurang 1, kita gunakan aljabar. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B dikali A plus B. 4 ini kita akarkan menjadi 2 dan 2. Cos kuadrat min 1 kita jabarkan menjadi cos X min 1 dikali cos X plus 1. Jadi penyebut yang 4 cos kuadrat X min 1 kita wujudkan menjadi 2 cos X min 1 dikali 2 cos X plus 1. Nah setelah ini baru kita atur. Kita atur yang di pembilang ini kelihatannya bisa kita sederhanakan. Ini ada 2, ada 2. Maka 2 ini juga harus bisa kita atur. Nah kita lihat untuk pembilang sinusnya sama, jadi sinus kita keluarkan. Kita gunakan sifat distributif. Sinusnya diambil, maka suku yang pertama ini atau yang depan, maka tersisa 2 cos X. Kemana Pak sinnya? Sinnya sudah ditaruh di depan. Untuk yang belakang, negatif sinus X dibagi sinus X hasilnya adalah negatif 1. Kan gitu aja ya, beres. Untuk penyebutnya standby. Nah kalau kita lihat ini 2 cos X min 1 ini kan sama, apakah perlu dibagi? Boleh. Benarkah Pak? Benar. Kenapa boleh? Ada alasan. Alasan yang pertama ini sama. Alasan yang kedua, operasinya ini adalah perkalian, jadi boleh. Kalau ini penjumlahan tidak boleh. Nah jadi 2 cos X min 1 ini bisa kita bagi. Maka tersisa sinus X dibagi 2 cos X plus 1. Nah sekarang kita coba kita masukkan kembali. Kita masukkan, maka sin 60 dibagi 2 cos 60 plus 1 sama dengan sin 60 setengah akar 3 cos 60 setengah sin 60 setengah akar 3 cos 60 setengah, jadi di 2 dikali setengah ditambah 1 sama dengan setengah akar 3 dibagi 2. 2 kali setengah ini 1, 1 tambah 1 2.
Ingat, ini setengah dibagi 2 bukan habis 1, tidak, tetapi setengah dibagi 2 itu hasilnya adalah 1/4. Atau kalau cara magicnya, 2 penyebutnya ini turun ke bawah dikalikan dengan 2, jadi 2 kali 2 ya 4. Untuk yang atas 1 kali akar 3 ya akar 3, jadi sama dengan akar 3/4. Tidak ada masalah ya. Nah, di sini jelas diperlukan aljabar. Karena ada akar-akar, dimohon untuk operasi akar ini kalian masih yes. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Hitunglah limit dari sinus X ditambah 1 per cos kuadrat X untuk X mendekati 3V/2. 3V/2 itu kita rubah ke dalam bentuk derajat. Sekali lagi, mengubah bentuk derajat supaya penulisannya ini lebih enak ya. Kalau pakai pecahan ini kan membutuhkan banyak tempat. Jadi 3/2 ini kita kalikan 180 dibagi 2 dapat 90 dikali 3 270 derajat. Jadi limit sinus X ditambah 1 dibagi cos kuadrat X kita substitusi langsung. Ingat, yang pertama ya wajib kita substitusi langsung. Maka dapatlah sin 270 derajat ditambah 1 dibagi cos kuadrat 270 derajat. Ingat, di sini limit sudah tidak ada karena sudah disubstitusi X-nya. Ingat ya, tolong dibiasakan. Sin 270 adalah negatif 1 ditambah 1 cos 270 adalah 0. 0 kuadrat ya 0. Maka hasilnya 0 dibagi 0. Jadi untuk sinus 270 silakan lihat di textbook. Di textbook langsung aja pasti ada sin 270 itu berapa. Nah, ternyata kita dapatkan hasil 0/0, berarti harus kita rubah. Kita gunakan memfaktorkan. Cos kuadrat X ini aturan identitas. Cos kuadrat X itu adalah 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, supaya sama, ini di soal ini kan sinnya duluan, sin X tambah 1, maka ini juga kita tukar. Boleh kayak boleh toh. Yang penting aljabarnya dibenarkan. 1 min sin ini kita tukar, sinnya kita wujudkan positif, maka negatifnya bisa kita taruh di luar. Maka jadilah negatif buka kurung sinus X yang 1 ini menjadi negatif 1. Nah, jadi kosinus kuadrat nanti kita ganti menjadi negatif sin kuadrat min 1. Kalau sudah jadi seperti ini, sin kuadrat X min 1 ini kita faktorkan. Maka sin kuadrat X min 1 itu adalah sin X min 1 dikali sin X plus 1. Maka sin X plus 1 jelas bisa kita bagi. Sehingga didapatkan bentuk sederhananya 1 ini dibagi jelas 1 ya. 1 dibagi min sin X kurang 1 untuk X mendekati 3V/2. Sin 270 itu adalah negatif 1. Maka hasilnya sama dengan 1 dibagi negatif buka kurung sin X ini berarti min 1 dikurang 1 sama dengan, nah ini min 1 dikurang 1 ya jelas min 2. Negatif 2 dikurang negatif
ini ya positif 2. Jadi hasil dari limit ini adalah 1/2. Sekali lagi, kalau menemukan 0/0 jangan dijawab 0 Pak jawabannya, Bu, salah. Tapi kita rubah dulu dengan cara memfaktorkan. Nah, sebagai contoh itu saja, mudah-mudahan itu bisa mewakili ribuan soal yang lain. Nah, sekarang untuk soal pendalamannya, silakan kalian mengerjakan. Ada soal 1, 2, dan 3. Jadi langkah yang pertama, gunakan substitusi langsung. Kalau tidak 0/0 itu hasilnya. Kalau 0/0 maka harus digunakan faktorisasi. Nah, akhirnya sudah tanda untuk berakhir sudah tiba. Saya ucapkan terima kasih atas keikhlasan kalian menyempatkan waktu sehingga bisa tercapainya cita-cita pada saat ini. Saya doakan semoga orang tua kalian, keluarga kalian semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap semangat ya. Saya ucapkan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya.